Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, saya boleh menterjemah Al-Quran, bahasa Al-Quran mudah insyaallah. Kita sambungkan insyaallah pembahasan kita ayat ke-26 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan walau sekecil nyamuk sekalipun. Ini adalah jawaban Allah kepada ejekan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Allah itu membuat satu perumpamaan yang amat kecil ketika mengumpamakan orang-orang munafik itu dengan orang yang menyalakan api, atau mengumpamakan orang munafik dengan orang yang berjalan di hujan yang lebat, kemudian kegelapan, ada petir, ada guntur. Jadi perumpamaan itu sangat sederhana sekali, kata orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang Allah untuk memberikan perumpamaan sedemikian. Sebab tujuannya adalah untuk agar orang berfikir, menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran dan mencari Tuhan yang sebenarnya. Mari kita teruskan bedah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak yastahi, tidak malu daripada hayya, malu. Hayaun, malu. Innallaha la yastahi, Allah tidak malu ayyadriba, an yadriba. Daraba itu asalnya memukul, di sini untuk memberikan. Mathalan, perumpamaan. Seperti perumpamaan apapun, seperti ba'udah, itu nyamuk. Fama ataupun fauqaha, atau yang lebih kecil lagi daripada nyamuk, atau lebih besar atau lebih kecil lagi daripada nyamuk. Fauqaha. Fauqa asalnya atas, tapi ulama mentafsirkan lebih kecil lagi, lebih dianggap remeh lagi daripada nyamuk. Allah tak ada masalah untuk berikan perumpamaan sedemikian. Kenapa? Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, respon kepada perumpamaan Allah, respon kepada ayat-ayat Allah, respon kepada hukum-hukum Allah bergantung kepada dua. Satu, apakah ia mukmin, beriman, ataupun ia kafir. Kalau orang beriman, ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fa maka amma adapun alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, amanah, beriman. Fa maka ya'lamuna, alima, tahu, ya'lamuna, mereka itu orang-orang yang beriman ini, ya'lamuna, mereka tahu, annahu, sesungguhnya perumpamaan daripada Allah, hukum-hukum daripada Allah, Al-Quran, al-haqqu, benar, min, dari rabbihim, rabbi, Tuhan, him, mereka. Jadi apapun perumpamaan daripada Allah, apapun hukum daripada Allah, orang beriman kata, ini adalah kebenaran daripada Allah. Mereka tahu itu, mereka yakin itu. Tetapi, bagaimana sikap orang-orang kafir? Wa amma, adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Apa yang mereka katakan? Fa maka yaqulu, daripada qala, mereka yaquluna, ya dengan waw nun ini mereka yaquluna, mereka berkata, madza, apa, arada, hendak, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang Allah hendakkan, dengan hada, ini masal, perumpamaan. Apa yang Allah inginkan dari perumpamaan yang rendah ini, yang remeh ini. Kemudian Allah balas, yudillu bihi katsira, sesat dengannya, dengan perumpamaan tersebut, katsira, ramai manusia. Wayahdi, tetapi juga tidak sedikit yang mendapat hidayah. Dan Allah memberi hidayah dengan melalui perumpamaan itu
Dengan melalui Al-Quran, katsira, juga ramai orang. Wa ma yudillu bihi. Wa ma di sini artinya tidak sebab ada illa. Ma artinya tidak sebab ada illa. Jadi dan tidak tersesat atau tidak disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan itu illa kecuali al-fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Apa itu orang-orang yang fasik? Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang keluar dari hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa besar, tidak peduli lagi dengan dosa, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman dan nasihat. Para jamaah rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah senantiasa mengajak kita untuk berfikir di dalam tentang akidah. Jadi pastikan bahwasanya di dalam akidah kita tidak taklid, kita tidak ikut, tapi kita harus menggunakan akal. Bahwasanya Islam itu agama benar, Allah itu Tuhan yang satu, yang hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itu juga yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, dalam diri keluarga kita. Ajak mereka berfikir tentang fenomena alam, tentang apa yang mereka lihat, siapa yang mencipta, dari mana, kenapa. Agar mereka berfikir dan mendapat keyakinan melalui akal fikiran mereka bahwasanya memang benar agama Islam itu adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah dan satu-satunya agama yang benar untuk menyampaikan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dahulu, kita jumpa lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan, saya boleh menterjemah Al-Quran dan bahasa Al-Quran mudah insyaallah. Para jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah sambungan kepada akhir ayat 26 yang mana Allah menyebutkan bahwasanya wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang fasik. Siapa mereka orang-orang yang fasik? Dalam ayat 27 Allah memberikan 3 ciri orang yang berfasik. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallah. Yang pertama orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutuskan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Yang disuruh dilanggar, yang dilarang dikerjakan. Begitu juga dengan disuruh untuk menyambung silaturahmi, mereka marah membuat permusuhan di antara manusia dan ahli keluarga. Dan ciri yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ard. Mereka itu suka melakukan kerosakan di muka bumi dengan menyebar kemaksiatan, menghalang orang daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ayat 27 adalah sifat-sifat orang-orang fasik. Kita bedah satu persatu ayatnya. Alladzina, mereka yang, yaitu orang fasik. Yang kuduna, dari perkataan naqodo, artinya dia melanggar, membatalkan, mengcancel ahdallah. Ahda ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi yang diutus, melalui kitab-kitab yang diturunkan. Min, dari ba'di, setelah mitsaqihi, daripada wathaqa, selepas dikukuhkan perjanjian itu. Melalui kesepakatan, melalui bahwasanya akan diutus nabi, kemudian akan diutus dengan dikuatkan dengan mukjizat, tapi akhirnya mereka pun mengingkarinya. Itu satu. Yang kedua, wa yaqta'una, daripada perkataan qata'a. Orang-orang fasik ini daripada qata'a, asalnya qata'a, memutus. Ya, waw dengan nuni mereka. Itu mereka orang-orang fasik itu orang-orang yang memutus apa? Amara, memerintah
Allah Subhanahu wa taala. Artinya memutus apa yang Allah perintahkan dengannya. Untuk apa? Ayyu salah. Allah perintahkan untuk disambung, diputuskan. Allah perintahkan untuk disampaikan, disembunyikan. Yusol ini adalah disambungkan. Di antaranya memutuskan silaturahmi dengan menyebar pemusuhan. Di antaranya adalah memutuskan hukum hakam Allah dengan menyembunyikannya atau dengan melanggarnya. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Yufsid daripada sada rosak, merosakkan. Yufsiduna artinya mereka merosakkan. Membuat kerusakan dengan bermaksiat, menghalang manusia daripada keimanan, fil ard, fi di al ard, di muka bumi. Ulaika merekalah hum merekalah al khasirun, khasira, orang-orang yang merugi. Ayat ke-28, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah. Allah buat pertanyaan untuk difikirkan oleh orang-orang kafir. Bagaimana takfuruna, kamu, ta ini kamu, waw dengan nun ini kalian. Jadi bagaimana kalian kafaru, kufur billah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dan kun, keadaan tum kalian amwata, padahal keadaan kalian sebelum ini, sebelum ada, mati, tiada. Fa ahyakum, kemudian maka ahya, menghidupkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, kum kalian, dengan dilahirkan ke dunia. Thumma, kemudian yumitu, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, min kalimat mata, mematikan kum kalian, dimatikan di dalam kubur, ditanam dalam kubur. Thumma, setelah itu yuhyikum, yu dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, hayy, menghidupkan, ahya yuhyi, menghidupkan kum kalian ketika nanti di selepas hari kiamat, dalam kubur dibangkitkan semua untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, turja'un, raja'a, kembali, kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kita ini asalnya tiada, kemudian diadakan oleh Allah, dicipta oleh Allah menjadi manusia dari bahan yang begitu hina. Kemudian Allah hidupkan kita, kemudian nanti pasti Allah akan matikan kita semua, nanti pasti Allah akan hidupkan kita semua, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sekarang pertanyaannya, apakah segala usaha kita, aktivitas kita untuk mempersiapkan kita kembali kepada Allah nanti, atau bagaimana? Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.